Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kita masih belajar tentang statistik ya. Kali ini kita belajar tentang ukuran penyebaran data. Setelah belajar nanti, Ibu berharap kalian mampu menentukan ukuran penyebaran data tunggal dan data berkelompok. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya, yang meliputi jangkauan, simpangan, varian, dan simpangan baku. Yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauan data tunggal. Ukuran penyebaran yang paling sederhana adalah jangkauan atau rentangan, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Jika kita disuruh menentukan nilai jangkauan dari data-data pada soal ini, ya, maka kita harus tentukan dulu pada data ini nilai terbesarnya berapa dan data terendahnya berapa. Di sini kita dapatkan bahwa data terbesarnya adalah 20 dan data terkecilnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan jangkauan atau ringnya adalah 20 dikurang 3 sama dengan 17. Berikutnya, jangkauan atau ring data berkelompok. Untuk data berkelompok, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai tengah kelas terendah. Perhatikan soal berikut. Untuk menentukan jangkauan dari data tabel berikut adalah kita tentukan nilai tengah untuk kelas terendahnya, berarti 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Nilai tengah kelas tertingginya 18 tambah 20 dibagi 2 sama dengan 19. Maka kita bisa temukan bahwa jangkauan atau ringnya adalah 9 dikurang 4 sama dengan 15. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata suatu data adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh dari simpangan rata-rata data tunggal berikut. Cara menentukannya terlebih dahulu, kita tentukan dulu nilai rata-ratanya ya. Berarti di sini jumlah data dibagi dengan banyak data. Ketemu di sini 49 dibagi 7 sama dengan 7. Baru setelah itu kita tentukan simpangan rata-ratanya. Cara menentukan simpangan rata-ratanya adalah 1/n dikali dengan jumlah dari nilai mutlak, nilai KI dikurang dengan nilai rata-rata. Nah, di sini tadi kita temukan rata-ratanya 7, berarti di sini cara menentukan jumlah dari data KI dikurang X barnya adalah 7 dikurang 7 ditambah 6 dikurang 7 ditambah 8 dikurang 7, seperti itu ya di sini ya. Tapi di sini nilai mutlaknya, sehingga di sini tidak ada nilai negatif karena di situ nilai mutlak, sehingga ditemukan hasilnya 8 dibagi 7 sama dengan 1/7. Berikutnya, untuk menentukan simpangan rata-rata data berkelompok, untuk lebih jelasnya perhatikan nih soalnya nih. Di sini untuk menentukan simpangan rata-ratanya, langkah pertama yang kita harus lakukan, karena di sini kita akan menentukan X barnya atau rata-ratanya terlebih dahulu, berarti kita harus menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Di sini 141 ditambah 145 dibagi 2, 143. 146 ditambah 150 dibagi 2, ketemu 148 dan seterusnya. Baru setelah itu kalian kalikan di sini. 2 dikali 143, 286 dan seterusnya dijumlahkan. Nah, ketemulah di sini X bar atau nilai rata-ratanya. 6300 dibagi 40 atau banyak data, di sini ketemu 157,5. Baru setelah itu kita kurangkan setiap data ke I dikurangi dengan X bar. Berarti di sini 143 dikurangi 157 ketemu min 14,5, karena di sini nilai mutlak, berarti di sini positif 14,5. Berikutnya 148 dikurangi 157 ketemu 9,5 dan seterusnya. Nah, baru setelah itu hasilnya nanti kalikan dengan frekuensi 2 dikali 14,5, 4 dikali 4 9,5 dan seterusnya, kita jumlahkan.
Baru setelah itu kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya. 260 dibagi 40. Nih, ketemu 5,15. Nah, paham ya? Berikutnya yang ketiga, simpangan baku atau deviasi standar adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi dengan banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan nih soalnya nih. Dari 40 siswa kelas 11 ATP diperoleh nilai yang mewakili adalah 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan bakunya. Nah, cara menentukannya, lagi-lagi di sini, kamu disuruh menentukan dulu nilai rata-ratanya, jumlah data dibagi banyak data, ketemu di sini 6. Baru setelah itu untuk menentukan simpangan bakunya, data ke I dikurang rata-rata di sini. Berarti 3 dikurang 6 sama dengan min 3, 5 dikurang 6 sama dengan min 1, dan seterusnya. Setelah itu hasilnya, tiap-tiap data ini kalian kalian kuadratkan. Berarti min 3 kuadrat sama dengan 9, min 1 kuadrat sama dengan 1, dan seterusnya di sini. Kamu jumlahkan. Nah, baru setelah itu kita baru bisa menentukan simpangan bakunya dengan cara menarik akar. Menarik akar dari X ke I dikurang X bar kuadrat tadi dibagi dengan N-1. Nah, di sini 20 dibagi 5 dikurang 1 sama dengan akar 5, 2,24. Nah, berikutnya simpangan baku data berkelompok. Nah, di sini ada soal nih, perhatikan nih. Ada 30 siswa dari kelas 12 AKLB. Nilai hasil ujiannya seperti ini nih. Nih, bagaimana cara menentukan simpangan bakunya? Nah, lagi-lagi kita menentukan dulu X-barnya. X-barnya menentukan nilai titik tengah, baru setelah itu kita kalikan setiap nilai titik tengah dengan frekuensi seperti ini, kita jumlahkan. Di sini nilai rata-ratanya ketemu 490 dibagi 30, ketemu 16,33. Baru setelah itu kita cari simpangan bakunya dengan cara data ke I dikurang X-bar, berarti 7 dikurang 16,33 ketemu min 9,33. 12 dikurang 16,33 ketemu 4,33, dan seterusnya. Baru setelah itu hasilnya nanti ini ya, kita kuadratkan di sini, ketemu di sini 9,33 kuadrat sama dengan 87,05, dan seterusnya. Setelah itu kalikan setiap hasil pangkat dari data ke I kurang X bar tadi dikalikan dengan frekuensi ke I dikali 3 dikali 87,05 ketemu 261,15. Di sini 8 dikali 18,75, 150, dan seterusnya. Hasilnya 836,7. Maka kita dapatkan simpangan bakunya adalah akar dari perkalian frekuensi ke I dikali data ke I dikurang X bar kuadrat tadi dibagi dengan banyaknya data di sini. Di sini ketemu akar 27,89 sama dengan 5,28. Nah, yang terakhir nih, ragam atau varian. Apa itu ragam atau varian? Jika simpangan baku atau deviasi standar dilambangkan dengan S, maka ragam atau variansi itu dilambangkan dengan S kuadrat. Gampang berarti. Kalau suruh mencari ragam berarti hasil dari simpangan baku tadi tinggal kita kuadratkan, seperti itu saja. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang apa yang sudah Ibu paparkan tadi, kalian bisa coba kerjakan ya latihan soal berikut ya. Tentukan ada 2 soal nih, soal data tunggal dan data berkelompok. Tentukan jangkauannya, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, yang teliti ya. Semoga kalian bisa memahami dengan latihan soal ini nanti. Kalau kurang paham, kalian bisa, Ibu siap menerima pertanyaan kalian di WA maupun di Discord ya. Oke. Ibu akhirkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.